seri When a Best Friend Comes jilid 2 dengan judul Honor His Holiness by Being Good Listeners atau menghormati kekudusannya dengan menjadi pendengar yang baik. Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat 39 yang berbunyi, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Kalimat duduk dekat kaki itu dan terus mendengar perkataannya ini adalah posisi kuno para murid atau pelajar yang tengah menyimak atau mendengarkan tutur atau wejangan guru mereka. Mereka berkumpul dan duduk di kaki guru mereka, yaitu mereka menempatkan diri di bawah guru, tempat yang mengekspresikan kerendahan hati. Oleh karena itu, Paulus digambarkan sebagai seorang murid yang dibesarkan di kaki Gamaliel. Kisah Rasul 22 ayat 3 mengatakan, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kami semua pada waktu ini. Demikian juga ketika dikatakan bahwa Maria duduk di kaki Yesus, itu berarti bahwa dia menempatkan dirinya sebagai muridnya, bahwa dia mendengarkan dengan saksama ajarannya, itu mengacu pada sikap yang menunjukkan keinginannya untuk mempelajari segenap doktrin dan pengajarannya. Sebab bagi Tuhan mendengarkan adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat yang pertama mengatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Juga bisa dilihat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu membawa persembahan ketika kita menghadap Tuhan. Justru membawa dan memberi persembahan kepada Tuhan merupakan ekspresi sikap hormat dan bentuk rasa syukur kita kepadanya. Sebagai menurut Musa, Tuhan memperingatkan agar pada saat menghadap hadiratnya, kita tidak boleh dengan tangan hampa. Keluaran pasal 23:15 mengatakan, hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Dan persembahan yang terbaik yang sepantasnya kita persembahkan kepada Tuhan adalah hati yang hancur, bukan materi. Ingat, segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta adalah milik Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak butuh korban persembahan kita. Mazmur 50 ayat 9 dan 10 mengatakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk tidak memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi, persembahan seperti apakah yang sepantasnya kita persembahkan kepada Tuhan? Menjawab pertanyaan ini, Alkitab memberi kita solusi dengan menunjukkan kepada kita apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Mazmur 51:17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria tatkala ia duduk tersimpuh di kaki Tuhan. Maria menyadari siapa dirinya dan dia mengetahui persembahan apa yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu tersimpuh di kakinya dan mendengarkan firman-Nya adalah pilihan yang terbaik yang tidak dapat diambil dari Maria. Lukas 10:42 mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mengapa tersimpuh di kakinya adalah pilihan terbaik? Di sana, di kaki Tuhan, kita bisa belajar banyak hal. Itu sebabnya Kristus menyebut tindakan Maria sebagai tindakan yang paling tepat, yaitu menerima sesuatu yang rohani dan ilahi. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, kekudusan hidup dimulai dari mendengarkan dan memperhatikan perintah-perintah Tuhan, namun tidak cukup hanya menggunakan telinga, tetapi dengan hati. Ulangan 4 ayat yang pertama. Closing statement yang kedua, melangkah dan berjalan dalam kekudusan yang dapat diwujudkan manakala kita melakukan dengan setia segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Ulangan 6 ayat yang ketiga,
Dan closing statement yang terakhir atau yang ketiga, mematuhi dan mentaati perintah dan ketetapan Tuhan merupakan tindakan yang bijak dan terpuji dan berkenan di hadapannya. Amsal 25:12 mengatakan teguran yang orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarnya. Tuhan Yesus memberkati.